biasanya menyusul, saya nggak bisa menghitung satu-satu, tapi yang jelas makin banyak yang bergabung di Manarul, para asatidz dan asatidzah itu setelah adanya SMP SMA. Jadi dalam rintisan awal itu belum ada lembaga pendidikan formal. Yang ada hanya tahfidz Quran ditambah kajian-kajian kitab, termasuk yang sampai sekarang masih mungkin Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab lain yang saya juga tidak begitu hafal. Tapi yang jelas santri Manarul insya Allah di samping mendapatkan pelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran, juga setelah ada SMP SMA mendapatkan pelajaran yang berhubungan dengan pengetahuan umum. Mudah-mudahan saja para asatidz dan asatidzah ini mendapatkan suatu limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Al-Quran yang kita kaji siang dan malam itu. Juga para guru-guru umum SMP SMA selalu mendapatkan tambahan, tidak hanya tambahan pengetahuannya umum, tapi juga mendapat tambahan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya itu juga membawa semua muridnya akan lebih banyak zikir atau ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai orang tua yang sekarang ini, kalau sampean mungkin yang ini santri baru-baru semua ya, belum ada yang lama. Yang lama dulu sudah punya istri, bahkan ada yang sudah punya cucu. Jadi saya itu menjadi guru sejak umur 17 tahun. Saya keluar dari Gontor itu belum sampai tamat. Tapi karena saya tidak punya ayah, sehingga di desa saya, tetangga sebelah timur sini, dapat dikatakan tidak ada ustadznya. Kalau ada satu dua dulu yang diajar oleh bapak saya. Bapak saya juga punya pondok. Yang waktu ditinggalkan bapak saya meninggal itu pondoknya kemudian mati. Pondoknya mati, ya hidup cuma dapat dikatakan tidak banyak santrinya, atau kalau ada santri lokal aja. Nah, karena itu di situ tidak ada ustadz, sehingga saya yang baru umur 17 atau 18 tahun itu sudah sedikit-sedikit berusaha menghidupkan pondoknya bapak saya itu. Sampai saya pindah ke Paciran karena nikah dengan ibunya Ustadz Aziz, Ustadzah Amalia, karena nikah dengan Ustadzah Zakia itu, sehingga saya pindah di Paciran. Yang tunggul itu dilanjutkan oleh adik saya. Sebelumnya itu kakak saya yang tua mau melihara tunggul, menghidupkan tunggul, kemudian saya, kemudian adik saya. Sekarang alhamdulillah namanya Al-Amin itu sudah lumayan besar, sekalipun
tidak sebanding dengan pondok yang di timurnya, yaitu Pondok Tabah, pondoknya mbah saya, kemudian Pondok Paciran Karangasem, pondoknya mertua saya. Jadi memang saya ini hidup di lingkungan pondok. Waktu bapak saya meninggal, saya besar di Pondok Tabah itu pondoknya mbah saya menangi ya, masih bersama mbah saya di Kranji itu. Kemudian setelah saya kawin Paciran bersama mertua saya Ki Haji Abdurrahman Samsuri itu, sampai adik-adik saya yang asalnya masih kecil-kecil sudah besar. Kemudian saya mulai merintis Manarul Quran ini. Jadi setelah saya di Tunggul, setelah saya di Paciran Karangasem, kemudian saya sendiri merintis Pondok Manarul Quran ini. Itu saya sudah usia hampir 60 tahun. Saya tidak muda lagi. Sudah menjelang pensiun dari PNS, pegawai negeri apa itu, sipil gitu. PNS. Saya sendiri ya merasa syukur sekali, usia yang sudah menjelang tua, sudah hampir 60 tahun sampai 80 tahun usia saya masih di pondok sini. Tapi saya nggak ikut melarat. Yang melarat itu ya Ustaz Nat, Agus, Ustaz Aziz, dan ustaz-ustaz yang lain yang sangat rajin ngopeni santri. Saya sendiri hanya tengah-tengah kok begini sambil melihat seperti sekarang ini saja. Karena saya dapat dikatakan tidak punya titel yang tinggi. Karena saya mantu saya, suaminya Tada Emilia itu sudah S2. Ustaz Aziz sudah S2, Ustaz Nas sudah S2, Ustaz Agus sedang merintis mau ke S2. Jadi saya ini sudah tidak ada artinya apa-apa di bidang keilmuan. Sudah ketinggalan dengan yang muda-muda. Bahkan anak saya yang 9 itu, yang doktor asli, anak perempuan, sudah lama, sejak 2005 sudah doktor dari luar negeri. Adiknya lagi sudah dokter lagi yang sering kesini, mungkin sering ketemu dengan kalian semua. Jadi saya ini sudah tidak ada apa-apanya. Karena saya tidak sempat sekolah yang tinggi-tinggi begitu. Sebab ya suasana waktu saya masih muda itu sekolah masih sangat sulit. Mendapatkan DRS saja itu sudah punya anak berapa itu, anak 5 atau 6 begitu, baru mendapatkan itu. Jadi suasana atau keadaannya beda. Sekarang anak-anak ini kalau mau langsung dari SMP, SMA, langsung lanjut ke SMA, terus langsung lanjut kuliah, S1, selesai langsung lanjut S2, sudah tidak ada kesulitan. Anak saya yang langsung S1, S2, S3 baru mengabdi, baru bekerja. Sekarang itu begitu. Jadi jangan hanya puas SMA Manarul baru hanya mengantar saja untuk jenjang lebih tingginya. Saya dulu pekerjaan saya hanya tiap jam 1, jam 2 begitu bangun, kemudian keliling-keliling di pondok ini sampai ke Karangasem keliling sana terus ini lagi hampir tiap hari. Kadang-kadang saya sholat malam itu tidak di sini, kadang di
sudut sana, di sana, jadi tidak menetap. Apalagi di sini ini adalah merintis satu tempat yang orang-orang nggak ada yang berani ke sini. Katanya untuk orang Jawa katanya banyak singitnya. Itu katanya banyak, itu makhluk halus yang banyak pengganggu. Kadang-kadang ustazah itu saya tidak ada gitu melihat orang seperti saya, semacam penampakan begitu. Padahal saya mungkin tidur di rumah, kok di sini ada orang yang seperti saya, itu sering ada cerita begitu. Padahal saya sendiri tidak di sini, tapi tahu-tahu katanya ada orang seperti saya. Tapi sekarang itu semua sudah tidak ada, sudah bersih, tidak ada penampakan, itu tidak ada. Jadi itu secara singkat, karena saya sebagai orang tua di sini tentu banyak kesalahan saya, terutama pada asatidz dan asatidzah. Barangkali saya tidak bisa mengarahkan atau membimbing ke suatu hal yang kalian butuhkan, itu supaya saya dimaafkan. Juga kepada santri-santri, kalau sekarang nggak ada yang kenal saya, paling ya ketemu di jalan gitu aja. Karena saya sudah menyerahkan kepemimpinan pondok ini kepada Ustadz Nas dan Ustadz yang lain. Jadi saya kalau masih ikut sibuk di pondok sini, mungkin yang lain itu kemudian menganggap oh masih ada Pak Sabi kok. Saya ya santai-santai saja begitu. Jadi kalau saya sudah tidak kelihatan di sini, Pak Latif jadi tampil, Pak guru yang lain tampil, ya, karena sudah mendapat penyerahan. Gitu. Dulu muridnya waktu buka pertama itu tidak sedikit begini. Ikhwan dan akhwat itu ya sekalipun banyak akhwatnya, tapi hampir imbang. Ikhwan satu kelas begitu SMP, akhwatnya bisa 2 kelas. Di angkatan pertama itu lebih dari 100. Angkatan pertama, sehingga saya tahun berikutnya mendirikan SMA itu sudah tidak ada orang tanya lagi nanti dapat murid apa tidak, itu tidak ada orang tanya, karena sudah tahu SMP saja baru buka sudah banyak yang kesini. Hingga begitu saya buka SMA setelah SMP berdiri 1 tahun berikutnya, orang-orang sudah Pak Sabik, ya mudah-mudahan saja banyak muridnya begitu. Begitu sampai tahun ke SMP lulus, SMA lulus, masih banyak muridnya. Tapi karena keadaan zaman selalu berubah, jadi zaman itu berkembang terus. Dulu yang fokus pada tahfidz Quran itu dapat dikatakan di Paciran ini hanya di Manado. Akhirnya tetangga-tetangga Manado tuh melihat tuh, Manado kok bisa berkembang ramai begitu. Karena Manado Quran begitu. Sehingga semua cancut tandang, bahkan kadang-kadang muridnya Manado yang sudah keluar tuh diminta ngajar di situ Quran, ngajar di sana Quran. Yang jauh-jauh malah sudah sangat berhasil. Ada yang sampai di Aceh, ya bawa Quran saja sampai Aceh. Ada salah satu pondok di Jawa Barat yang banyak cucu saya mondok di situ. Entah pondok apa, Islah atau Asifah. Itu ada anak yang baru keluar dari Manado, namanya Wardah atau siapa itu? Wardah. Saya ke situ nyambangi cucu saya di situ.
Tahu-tahu Wardah itu yang nemui saya kaget tuh. Dia jadi pimpinan yang ngatur jalannya tahfidz Quran di situ. Padahal ya hanya Manarul gini saja. Belum yang dari Kalimantan, dari Ambon, yang dari Sulawesi. Sampai pernah ada santri dari Sulawesi itu banyak berapa tuh 8 waktu itu 9 orang itu ya, ada SMA, ada SMP. Waktu itu saya belum punya lembaga SMA SMP. Ya di sini terpaksa sekolahnya saya titipkan ke sekolah lain. Yang SMP di Pondok Modern itu, yang SMA di Pondok Karangasem. Ya, begitu sampai selesai di sini ngaji Quran sama kitab-kitab saja. Nah, begitu itu sampai sekarang ada yang sudah doktor. Ya hanya telepon pada saya, Pak saya sekarang S3 gitu. Padahal di sini dulu ya dapat dikatakan belum pinter-pinter banget. Kok tahu-tahu sudah S2, menginjak S3 gitu. Jadi guru-gurunya ini kalah semua dengan murid-muridnya. Muridnya terus berkembang, gurunya sudah mandek. Gurunya tidak bisa terus melanjutkan sekolah, kalau ada ya dikit-dikit sekali. Dari itu dulu Manarul ini memang luar biasa sekali. Santri-santrinya menjadi idolanya wali murid dan masyarakat. Sehingga banyak yang datang ke Manarul sini untuk mondok. Dulu pondok-pondok ini hampir penuh semua. Kamar-kamar sampai yang atas sana itu ada orangnya. Tapi karena perkembangan keadaan tadi itu, ya, banyak tempat-tempat yang mengadakan semacam apa itu rumah tahfidz. Kalau nggak bisa pondok tahfidz, rumah tahfidz. Ya, lebih anu lagi pondok-pondok yang baru-baru berdiri, pondok tahfidz semua. Tidak ada yang tidak disertai dengan tahfidz. Oleh sebab itu saya minta guru-guru supaya pikirannya encer. Kalau saya ini kan sudah terlanjur, sudah tua, umur 80 lebih kan ya, sudah tidak seperti yang muda-muda. Banyak berkreasi. Gimana Quran ini yang asalnya di Manarul itu misalnya 1 tahun khatam seperti siapa? Ada Akid siapa itu? Siapa itu yang Sauki ya, misalnya itu dulu kelas 2 SMP ya, kelas 8 sudah khatam 30 juz Sauki itu. Saya kira SMA-nya nggak di sini kok, masih SMA. Sekarang sudah kelas 12 masih di sini. Wah itu murojaahnya ya sudah sangat melekat sekali Qurannya. Nah tetap di sini saja. Tapi sering-sering itu SMP itu udah bosen. Wah kok suruh ngaji terus pagi sore ngaji saja. Bosen, akhirnya SMA-nya sudah pindah. Kemarin tuh banyak yang anak-anak SMP Manarul tidak melanjut ke SMA, ketemu saya, pindah ke sana begitu. Ya, karena kurang puas di Manarul barangkali. Padahal di sini ya luar biasa. Kalau kamu melihat Ustadz Nas itu gudangnya ilmu. Ilmu dibawa dari Madinah, berapa gerbong aja itu. Apalagi Ustadz Nasor yang sampai katanya S2 itu dan hafid, jadi hafid. Sebab itu saya minta guru-guru ini banyak berkreasi. Gimana supaya anak-anak SMP itu lebih cepat menyerap pelajarannya. Kalau saya lihat di pondok-pondok yang lain tuh, itu juga ada, misalnya Ustaz Datari yang di pondok itu, ya bisa membina muridnya di luar sekolah.
Jadi pagi sekolah, sore ada takwid, ada taklim, nanti malam ada kelompok belajar, bimbingan belajar, sehingga nanti pelajaran-pelajaranmu bisa cepat. Tidak hanya lewat saja dari guru, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, besok ditanya sudah tidak bisa apa-apa. Nah itu jangan sampai begitu. Jadi yang kemarin diberi pelajaran, dihafal malamnya, ya besok lagi ada pelajaran baru, sudah melekat di hatinya. Jadi jangan merasa, wah saya sudah bisa bahasa Arab. Padahal di sini sampai hari ini praktek berbahasa Arab yaumiyah, kalam Arabiyah yaumiyah itu saja belum bisa. Kan belum ada tuh. Tiap hari bahasa Arab terus kan belum ada. Nah ini yang saya sayangkan. Padahal bahasa Arabnya banyak, pelajarannya banyak, Quran juga bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Tetapi kalau disuruh ngomong bahasa Arab masih abot. Nah ini supaya dirintis betul-betul gimana bisa bahasa yaumiyah itu lughatul Arabiyah. Sehingga dengan demikian nanti kamu di masyarakat kelihatan bahwa terampil berbahasa Arab. Apalagi bahasa Inggris yang bahasa internasional, di mana-mana orang menggunakan bahasa Inggris. Kalau kamu mau pergi ke luar negeri, mulai di Singapura sana sudah disambut bahasa Inggris. Nanti di Malaysia juga bahasa Inggris yang lebih terkenal. Apalagi sampai di Eropa semua bahasa Inggris semua. Jadi sekalipun saya ini tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris yaumiyah, tapi karena didorong oleh guru-guru yang lain, sehingga kamu harus bagaimana mempraktekkan bahasa Arab, bahasa Inggris di samping ilmu-ilmu yang lain itu supaya dikuasai benar. Jangan hanya kalau akan UTS, ujian tengah semester baru belajar. Kalau akan semesteran akhir baru belajar. Itu bukan satu sikap yang baik. Saya minta Bapak Ibu guru supaya anak-anak ini perhatikan betul-betul belajarnya. Kemudian di samping itu tidurnya, ini sering saya pesankan ya, tidurnya supaya diatur. Dulu banyak akhwat katanya tidur jam 10 itu belum bisa tidur. Kalau nggak ada jam 11, jam 12 baru bisa tidur. Apalagi ikhwan yang kadang-kadang sering bawa HP itu sembunyikan. Jadi datang begini bawa HP ditempatkan di pagar-pagar situ, disembunyikan di pagar. Nanti kalau diperiksa tasnya udah nggak ada HP-nya, masuk kamar. Nanti sore HP-nya diambil, di pagar tadi itu diambil. Ya, siapa yang bisa kontrol pagarnya sekian banyaknya belum masuk sudah disembunyikan. Akhirnya malam nggak tidur. Pernah satu malam tuh saya nemui ikhwan bawa HP karena saya sendiri sudah tidak bisa lari di atas sana. Saya bangunkan Ustaz Agus, saya bangunkan Ustaz Nas karena rumahnya kan berdekatan. Saya bangunkan Ustaz, ada anak main HP. Itu sudah jam 1 atau jam 12 tuh masih main HP, asiknya main HP. Nah gitu akhirnya kalau sudah, bahkan kadang-kadang orang tuanya itu ditipu. Boleh bawa HP, anak-anak teman-teman saya juga bawa HP. Jadi banyak yang bawa HP karena orang tuanya
ditipu, katanya boleh membawa HP. Nah kalau menghafal Quran, belajar di pondok, lantas didampingi HP, mana mungkin bisa belajar, mana mungkin bisa tahfidz Quran. Paling ya HP-nya itu yang di nomor satukan, karena HP itu luar biasa. Apalagi untuk anak-anak muda, banyak konten-konten yang sangat menarik sekali. Sehingga kalau tidak tidur 2 hari 2 malam itu kuat saja karena lihat konten-konten yang menyenangkan hatinya. Itu akhirnya Qur'annya kalau pagi bangun sudah tahajud, kadang sudah tidak tahajud. Kemudian subuh menghafal itu cari tempat yang sepi-sepi, di sana, tapi perlu cari tempat ngantuk saja. Apalagi ikhwan dulu itu sering dicari itu tidak ketemu, ketemunya di dapur pojok sana, gelar apa itu namanya, sarung gitu di situ. Nah, karena malamnya nggak tidur. Nah, itu banyak sekali dulu yang begitu. Nah, karena saya ini dapat dikatakan tidak bosen-bosen melihat anak-anak itu. Nah, gurunya masih muda, saya kan sudah tua, tidak bangun jam berapa aja, tidak ada yang nangis. Tapi kalau Ustaz Agus mau bangun jam 1 mungkin tidak bisa, sudah nanti anaknya minta dikeloni, minta pipis, dan harus kerjasama dengan ustazah. Karena ustazah juga sehari sudah payah ngatur santri, ustaz juga begitu. Di malam itu nggak bisa seperti saya. Kalau saya nggak usah nyuruh ustaz ikut membangunkan, saya bangunkan sendiri, saya awasi sendiri. Kalau saya udah pegel-pegel, saya tonjok saja. Gimana sudah ditunggui dan masih saja sembunyi-sembunyi, tidak mau ngaji. Ya ini supaya sebenarnya kalau begitu yang rugi ya kamu sendiri. HP itu tidak ada habis-habisnya. Seneng-seneng nggak ada habis-habisnya. Tapi di pondok ya hanya beberapa tahun, kan ya beberapa tahun. SMP 3 tahun, ditambah tahfidz Quran, tambah kitab macam-macam. Itu nanti di SMA ya cuma 3 tahun. Kan nggak lama itu, nggak lama, bentar aja sudah habis, pulang nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang menyebabkan Manarul Quran ini kurang mendapat santri ya karena itu. Mungkin keberhasilannya itu tidak sepadan, penghasilan pelajarannya tidak terlalu menonjol. Sehingga orang-orang kadang pilih di pondok yang bayarnya mahal. Nah, dulu saya itu ke pondok, di pondok bayarnya 2,5 juta 1 bulan. 2,5 juta. Di sini 0,5 juta saja banyak yang nggak bisa bayar, diutang beberapa bulan nggak bayar. Akhirnya Ustazati sebagai bendara itu bingung. Cari uang kemana ini anak nggak bayar. Sudah semester tuh kadang suruh bayar masih semoyo lagi. Besok Pak ya nangis-nangis minta anak saya gimana bisa ikut ujian. Saya belum bisa punya uang, nanti saya bayar. Kalau selesai ujian ya nggak bayar-bayar. Itu jadi murid yang sedikit itu malah sulit dapat uang. Dulu murid yang masih banyak, masih hampir 300 itu, gampang sekali. Saya bisa bangun pondok ini ya karena banyak uang dari murid-murid dan wali murid. Dulu uang pangkal masuk itu berapa, 4 juta Pak Gus ya. Sekarang katanya diturunkan berapa itu? Nah, 4 juta uang gedung tuh tinggal 1,5 juta. Padahal dulu saya 4 juta itu, wah kalau dapat murid 100 kan sudah berapa itu?
4 juta kali 400 juta bangun apa bisa gitu. Sekarang jangankan untuk bangun, tapi alhamdulillah gedung-gedungnya sudah bisa ditempati semua. Jadi sampean tinggal masuk saja, tidak mikir uang gedung. Dulu santri yang lama itu nggak bisa tidur. Kenapa? Ada proyek. Bus sekolah proyek, Jum'ah proyek. Proyeknya itu nggak sederhana, ngangkat batu saren tuh dari sana sampai ke atas sana itu kan butuh batu saren, butuh pasir, butuh semen. Itu semua yang bantu itu santri. Padahal bayarnya sudah mahal waktu itu ya. Mahalnya sudah uang gedungnya sudah 4 juta tadi itu. Diminta proyek tuh semua seneng kalau ada proyek tuh. Kenapa? Ikut membangun pondok, ikut beramal jariah. Jadi pondok yang besar-besar ini semua itu hasil keringat dari para santri. Yang tukangnya tinggal masang tembok, masang semen, nggak ikut kerja keras. Tapi yang ini ya yang kerja keras santri-santrinya. Ya tidak lama, pagi 1 jam, nanti sore 1 jam. Oh santri ya banyak, bawa pasir itu 1 timbo. Dari bawah sampai ke atas sana, namanya apa itu? Istilahnya semutan, semut itu ya, jejer-jejer gitu, bawa pasir ke atas sana, sudah sampai sana. 1 timbo begitu. Kalau bawa saret 1 biji sampai ke atas. Ayang kamu ini sudah enak sekali, tidak terlalu payah, hanya fokus ngaji saja. Fokus sekolah saja. Nah, mestinya dengan sudah mapan semuanya ini akan bisa lebih cepat belajarnya, lebih cepat hafal Qur'annya. Saya tidak lupa kepada bapak-bapak guru dan ibu-ibu guru, karena katanya Pak Agus tadi mumpung Lebaran. Ya kalau ada kesalahan saya, baik kesalahan sekarang, kesalahan tahun-tahun kemarin ya, yang mungkin banyak guru yang ya masih menaruh dendam dengan saya, karena saya kan watak saya kan agak keras, tidak terlalu bisa sopan santun yang begitu. Jadi kalau ngomong itu ya ceplas-ceplos gitu saja. Jadi supaya saya dimaafkan. Di sini ada ya